Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah satu hari sebelum Pentakosta, dan tentunya kita tutup pembacaan dan renungan dari Kisah Para Rasul dan dari Injil Yohanes. Sesudah Pentakosta mengarah kepada Allah Tritunggal secara lebih mendalam. Dan bacaan Injil yang meneruskan pertemuan terakhir Yesus di Danau Galilea bersama dengan murid-muridnya, dan terutama dengan Santo Petrus yang sudah diberi tugas untuk menggembalakan domba-domba Yesus karena dia mengasihi Yesus. Maka Santo Petrus disuruh mengikuti Yesus. Dan waktu itu Petrus melihat murid yang dikasihi Tuhan. Coba, tadi Petrus adalah dia yang ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu. Sekarang dibicarakan tentang murid yang dikasihi Tuhan, yaitu kita semua. Dan tentunya Petrus berkata, bagaimana nasib murid yang dikasihi Tuhan. Sudah dikatakan kepada Petrus bahwa dia akan menjadi saksi dari Yesus dengan mengorbankan diri. Nanti dia akan dibawa untuk pergi ke tempat di mana dia tidak mau pergi, yaitu salib. Dan waktu itu tentunya dia akan serupa dengan Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya. Sekarang bagaimana nasib dengan murid yang dikasihi Tuhan? Dan Yesus berjawab, ini bukan urusanmu. Kalau saya mau dia tinggal sampai akhir zaman, bukan urusanmu. Ini sesuatu yang perlu kita bicara dan renungkan. Semua urusan Yesus dan Bapaknya di bawah Roh Kudus, bukan urusan Sri Paus atau uskup atau imam. Kami hanya harus menjadi pembawa kesaksian, dan pembawa kesaksian sampai rela berkorban dan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi apa yang akan terjadi dengan semua orang yang dikasihi Tuhan, ini urusannya. Tentunya jangan salah mengerti seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Orang kira bahwa murid itu tidak akan mati tetapi akan hidup umur sampai ke hari kiamat. Tentunya bukan begitu maksud Yesus, bukan begitu maksud Injil Yohanes, tetapi maksudnya serahkan kepada Tuhan apa yang akan terjadi untuk semua murid Yesus, semua orang yang dikasihinya. Dan dengan begitu, kabar itu suatu kabar baik, seperti dikatakan dalam Injil itu, yang masih banyak hal yang perlu diceritakan, yang perlu direnungkan. Ini sepanjang tahun masa biasa yang akan mulai hari Senin nanti. Kita akan merenungkan semuanya dengan tenang-tenang di bawah pengaruh Roh Kudus, tetapi semua ditulis supaya semua yang ada bisa membuat kita penuh iman.
Inilah yang perlu kita renungkan. Dan sama halnya dengan tutup dari Kisah Para Rasul. Jelas bahwa Kisah Para Rasul ditulis sesudah Paulus dihukum mati, dipotong kepalanya. Tetapi maksud Lukas mengarang Kisah Para Rasul seperti pengarang Injil ketiga, maksud Lukas bukan menceritakan tentang Paulus, tetapi tentang kerja Allah dalam tangan Paulus. Kerja Allah yang bisa diteruskan dengan terus terang, tanpa rintangan, dengan suatu ketabahan hati, apapun korbannya nanti. Kita dengar bahwa Paulus yang sudah ditangkap di Yerusalem mau dibunuh karena berkata tentang Yesus yang bangkit, yang di Yerusalem yang Romawi tidak melihat ada dosanya atau kesalahan dalam Paulus, maka mau bebaskannya seperti dulu Pilatus mau membebaskan Yesus. Tetapi yang Yahudi tetap mau supaya dihukum, maka terpaksa Paulus minta dihadap dengan Kaisar di Roma. Dan dengan demikian rencana Allah, yaitu Injil, pergi sampai ke ujung dunia. Pada waktu itu ujung dunia Roma, ujung dunia yaitu tempat Kaisar. Sekali lagi, rencana kita manusia yang barangkali jelek akhirnya dipakai oleh Tuhan, oleh Allah untuk menjalankan tugas yang sampai ujungnya, tugas sampai ke ujung bumi, seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan kita lihat bahwa sekali lagi Paulus berkata bahwa dia sama sekali tidak bermaksud mempersalahkan atau membuat bangsanya dibenci. Saya kira pada masa sekarang di mana kita menghadapi suatu yang sangat menyedihkan, yaitu antara orang Israel dan orang Palestina, dengan harapan akan bisa damai bersama, tetapi justru kita harus menghindari anti-Yahudi, tidak setuju dengan sikap totaliter dari pemerintah Israel, seperti tidak setuju dulu dengan dalam Orde Baru dengan Soeharto, seperti tidak setuju dengan militer atau tentara pemerintah militer di Myanmar. Itu bukan soal agama, bukan soal suku, tetapi soal tindakan. Kita bisa merenungkan kembali begitu sedih sejarah dari orang Palestina yang sejak 48 tanah mereka diambil untuk meletakkan orang Israel yang dulu korban dari Hitler, dari Nazi. Sesudah itu nampaknya sampai sekarang yang menjadi pemerintah itu orang yang sangat fundamentalis dan sangat otoriter, dan yang tidak mau memberi tempat yang wajar
kepada orang yang bukan Yahudi. Ini yang kita lawan, bukan orang Yahudi. Begitu juga Paulus dalam khotbahnya kepada orang Yahudi di Roma berkata, saya sama sekali tidak ada maksud mempersalahkan bangsaku. Dia orang Yahudi, dia orang Farisi, dia orang yang sangat suka dengan bangsanya. Tetapi dia tidak setuju dengan sifat yang melawan hak asasi manusia, yang melawan kemerdekaan untuk mengikuti Yesus dan seterusnya. Saya kira teks ini sangat aktual untuk kita. Dan seperti Lukas, yang penting bukan mau tahu apa yang terjadi kepada Paulus, tetapi apa yang terjadi dengan kabar baik untuk sampai ke ujung bumi. Kabar baik yang nantilah kita bisa lihat satu buku yang baru diterbitkan mengenai misi CM, Kongregasi Misi di Papua New Guinea. Ini juga yang mau ditunjukkan dalam buku itu bukan memuji si A si B, ya itu kebetulan saya yang pertama di situ, tetapi untuk memperlihatkan bahwa Tuhan mengantar kita sampai ke ujung bumi, Papua New Guinea. Tidak pernah saya pikirkan ke sana, tidak pernah Romo Supri, Romo Edi, Romo Wareng dan lain-lain memikirkan itu. Dan dalam buku itu yang nanti bisa dibicarakan secara lebih jelas, semua berkata ini rencana Allah. Ini juga untuk Paulus, ini juga untuk Petrus yang diramalkan akan disalibkan seperti Yesus. Ini juga tentang murid yang dikasihi Yesus. Siapa murid itu? Orang berkata Yohanes. Silakan, kita tidak tahu bagaimana akhir hidup dari Yohanes, tetapi jelasnya bukan urusan kita untuk mengaturnya, tetapi untuk ikut. Ikutilah aku, kata Yesus kepada kepada Petrus. Apa yang terjadi untuk yang lain bukan urusanmu, urusanku. Semoga dengan datangnya Roh Kudus kita membiarkan dirinya dibimbing, dibaharui oleh Yesus sesuai dengan rencana Bapanya, karena dijiwai oleh Roh Allah. Aku